Kasih ini kita kepada Tuhan ya Bapak Ibu ya, sebagai wujudnya kita ingin dulu mengenal kebenaran lebih dan lebih lagi ya Bapak Ibu ya. Itu bisa kita pahami, bisa kita dapatkan kalau kita menggalinya dari original teksnya ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai pelajaran baru ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tetap semangat ya. Pelajaran baru akan share screen. Sebentar ya Bapak Ibu ini. Sudah ke Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum kelihatan Pak dosen. Baru masih kelihatan foldernya saja. Oh ya. Masih mungkin agak sinyal ya Bapak Ibu ya. Coba Pak dosen saya ini dulu stop share screen. Pak dosen buka filenya dulu baru share screen ulang. Oh, baik, baik. Pak. Oh ya, nih sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan mulai belajar ya Bapak Ibu ya. Pelajaran kita akan belajar mengenai sores ya Bapak Ibu ya, sores ya. Diskalim ya, kata kerja atau kata benda. Dan Bapak Ibu, kita akan terus berhubungan dengan sores ini ketika kita belajar bahasa Ibrani. Dan ketika kita mau menafsirkan atau mengartikan, mengesegesis satu aksara atau beberapa kata dalam Ibrani, kita akan terus berhubungan dengan sores ya Bapak Ibu ya. Sores ini artinya akar kata. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia kata dasarnya seperti itu ya. Jadi semuanya itu dimulai dengan akar katanya ya. Dari sini kita memahami akar kata, kita akan mengerti nanti apa maksud kata itu gitu, seperti itu. Misalnya contohnya makan gitu ya Bapak Ibu, itu kata dasarnya makan ya. Nanti kalau dibilang makanan itu udah kata benda gitu ya. Nah, jadi nanti juga ada kata pemakan ya, ada awalan pe. Jadi pemakan itu menjadi itu jadi orangnya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi nanti demikian juga dalam bahasa Ibrani seperti itu ya. Ada kata dasarnya ketika nanti ada ditambahin suffix atau prefix, awalan atau akhiran, nanti dia membentuk kata baru ya. Ya, nanti bisa dia jadi kata sifat, bisa dia kata benda, atau dia bisa menjadi kata tempat. Begitu ya Bapak ya. Jadi ini nanti kita terus berhubungan dengan sores ini ya. Ketika kita membaca satu teks, kita akan mencari soresnya dulu gitu ya, akar katanya. Dari akar kata itulah nanti kita memahami apa makna atau maksud dari kata tersebut. Ya. Dan apalagi kita untuk lebih dalam lagi untuk menggalinya, kita memahami paleonya ya, paleo dan filosofinya ya Bapak Ibu ya. Ya seperti yang pernah kita apa itu misalnya angka 1 itu merujuk ke Allah. Angka 2 itu merujuk ke uh, lukot ya. Lukot itu batu, batu firman gitu. Tapi selain itu juga ada makna yang lebih lagi di angka 2, di angka 3 itu gitu. Tapi sebagai dasarnya filosofinya seperti itu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan belajar mengenai sores ya Bapak Ibu ya. Sores atau akar kata itu pada umumnya itu terdiri dari 3 aksara ya, 3 huruf ya, 3 aksara. Memang ada yang 2 begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi pada umumnya dia terdiri dari 3 aksara begitu ya.
Jadi misalnya ada 1, 2, 3. Ini namanya sores nanti akar katanya ya Bapak Ibu ya. Oke, misalnya sores atau akar kata misalnya ak itu ya. Itu dua apa? Dua aksara ya. Ini yang dua ap gitu ya. Yat gitu. Terus ada ir gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ini dua aksaranya ya. Ir ini kenapa dua? Karena yot ini, hirik yot ini merujuk ke matres leksionis ya Bapak Ibu ya. Ini merujuk ke matres leksionis. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ini juga kita harus memahami. Dari sore sini kita akan memahami mana yang membedakan mana itu matres leksionisnya, terus mana itu yang apa nanti, yang apa yang untuk vokalnya gitu ya. Jadi sores itu terdiri dari 3 aksara dan itu semua konsonan begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Misalnya kata sores ya, kata ini ya Bapak Ibu ya, miskalim ya, miskalim ya, miskalim ya. Miskalim ini soresnya dari di mana seperti itu ya. Terus ada Benyanin, Benyanin ya, Binyanin. Ini juga ini kata kerja ya. Jadi nanti dalam kata kerja itu Bapak Ibu ada nanti namanya binyan dan ada konjugasi dan ada untuk subjeknya. Dari sini nanti kita memahami ketika kita pemahaman sores, nanti kita dari sores inilah kita bermain untuk menentukan kata kerja itu untuk subjek siapa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti semakin apa nanti semakin bisa ya Bapak Ibu ya. Sores akar kata ya. Jadi contohnya Bapak Ibu dalam bahasa Ibrani ada 7 binyan ya Bapak Ibu ya. Perubahan bentuk dan makna untuk sores. Misalnya contohnya kata katap ya, katap. Ini katap, ini terdiri dari tap, tap dan bet ya. Katap ya. Jadi katap itu menulis ya Bapak Ibu ya. Jadi katap. Kalau dia binyan kal ya seperti yang biasa itu apanya katap artinya dia orang ketiga tunggal telah menulis gitu ya Bapak Ibu ya. Dia orang laki-laki eh, ketiga tunggal dia telah menulis gitu ya. Tapi kalau dia binyan PL jadi dia bacanya kitab ya. Grab atau dia mengukir dia. Ini lebih ke intensif gitu ya, eh, lebih ke intensif atau lebih ke melakukan yang sering gitu ya. Kalau menulis dia hanya satu apa, tapi kalau dia mengukir atau menggambar dia lebih intensif, banyak menggoresnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, misalnya kata untuk binian kipel ya, jadi bacanya dia jadi dari katap tadi ini ya, dari kata dasarnya katap, dia kalau binjan hipel dia menjadi hikip ya, hikip. Dia orang ketiga tunggal laki-laki sedang mendikte gitu ya. Jadi yang tadi pertama dia menulis, sekarang dia mengukir atau melukis, yang sekarang dia mendikte gitu ya Bapak Ibu ya, mendikte itu untuk binyan hipil. Dengan bagaimana dengan binyan Hitpael? Kalau binyan Hitpael itu dia terdiri dari 2 orang atau lebih ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Hitpael ini itu dia terdiri dari 2 orang ya. Misalnya dari katap tadi menjadi Hitatep ya. Jadi artinya dia orang ketiga laki-laki berkoresponden ya, berkoresponden itu saling tulis menulis gitu ya, saling berbalas-balasan. Jadi kalau hitfile itu berbalas-balasan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus bagaimana dengan bunyian nipal? Nipal itu dari kata katap tadi ya, menulis tadi menjadi niktab ya. Jadi niktab. Niktab itu suatu surat atau satu tulisan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya.
Jadi terbentuk dari kata itu sudah ditulis atau itu sudah tulisan atau surat ya. Terus binyan pu'al. Pu'al itu dari kata katap tadi ya. Katap itu menjadi kutap ya. Kutap. Nah, itu sudah menjadi ukiran atau suatu gambaran ya. Itu suatu ada gambaran gitu ya, Bapak Ibu ya. Tadi tulisan, sekarang ada gambaran atau ukiran gitu ya. Terus hubal ya, hubal. Nah, kalau hubal dari kata katap tadi soresnya katap itu menjadi hukab ya. Dia telah didikte ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau pembagiannya untuk bin yang kal, PL dan hipil ini adalah aktif ya Bapak Ibu ya, aktif ya. Sedangkan yang bin yang niktab sama apa namanya nipal, pual dan hupal itu pasif ya Bapak Ibu ya. Sedangkan dengan IAL itu dia bersahut-sahutan ya. Dia bersaut-sautan. Oke, baik kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ya, tadi dari kata katap ya Bapak Ibu ya. Jadi katap ini kata kerja, atal, perfect, orang ketiga tunggal maskulin singular ya Bapak Ibu ya. Orang ketiga tunggal ya. Nah, ini dari kata katap tadi ya Bapak Ibu ya. Katap. Dari kata katap, ini soresnya katap, ini terbentuk beberapa kata. Nah, ini banyak kata ya Bapak Ibu ya. Nah, ini lebih lagi nanti, bisa lebih lagi ya. Misalnya miktab gitu ya, huktab gitu ya, jadi hutab, jadi niktab gitu ya. Terus ini liktol, jadi gitu ya. Katep gitu ya. Jadi dari kata sores ini ada terbentuk beberapa kata dan kata-kata ini nanti terbentuk ini ada nanti rumusannya atau ada patennya gitu Bapak Ibu ya. Nanti kita akan belajar. Jadi intinya ketika kita membaca suatu kata atau satu kalimat yang harus kita perhatikan yang pertama adalah soresnya. Ya Bapak Ibu ya. Soresnya ini ini ada kop, tap, dan bed ya, katap gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dari soresnya inilah kita memahami. Seperti ini Bapak Ibu ya. Ini soresnya katap, ini kap, tap, bed ya. Ini juga kap, tap, bed. Nah, terus ini kap, tap, bed juga. Kenapa ada he sama ini hirik dot ini, nanti kita belajar. Ini terbentuknya kenapa gitu ya. Dan terus ini juga tap, uh, cup, tap, bed gitu. Kenapa ada ini tet ini sama hi ini? Ini nanti ini dari perbentukan dari binyan sama dari kata subjeknya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya setiap kita membaca tulisan Ibrani, yang pertama kita garis bawahi, yang kita teliti ini soresnya apa ya. Ini soresnya kap, tap, bed. Ya, berarti katap ini menulis. Nanti terbentuk dari ini jadi nanti mikap, ya, tap gitu. Berarti itu nanti dari soresnya, dari kata kerjanya itu menulis ya. Terbentuk nanti dia penulis atau surat atau korespondens atau ukiran seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itulah gambaran sores ya Bapak Ibu ya. Oke, baik kita lanjut ya. Nanti kita lebih dalam. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, akar kata katap ya, kap tabet tadi dengan binyannya ada 7 dalam bahasa Ibrani, tapi ini bisa lebih lagi karena ada kasus imperfect gitu ya. Terus ada konjugasinya 7. Ini konjugasi ini merujuk ke waktu ya atau tensis ya. Karena memang di Ibrani dan Yunani itu tidak merujuk ke tensis tapi ke tindakan ya, ke waktu ya. Nah, jadi bahasa Ibrani Yunani itu dia merujuk ke tindakan bukan ke waktu gitu ya. Terus ada subjek ini 10 ya. Bapak Ibu Saudaraku 10 ya. Jadi kalau kita hitung ya, kata-kata tadi ini akar katanya kap ini bisa berubah menjadi 490 perubahan. Ya Bapak Ibu ya.
Jadi dia berubah 490 perubahan. Itu bisa terjadi dari kata-kata tadi. Misalnya binyan kal dia akan berubah ya. Binyannya dia kal, ada nipal, pl, pual, hipael, hipil, dan hupal ya. Sedangkan konjugasi atau merujuk ke waktu ada katal, ada yiktol, pegatal, payiktol, participle, dan infinitif, imperatif. Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk subjek atau pronouns-nya itu ada 10 ya. Ini orang pertama tunggal, orang kedua laki-laki tunggal, orang kedua perempuan tunggal, orang ketiga laki-laki tunggal, orang ketiga perempuan tunggal, orang pertama jamak, orang kedua maskulin plural ya. Terus orang kedua feminim plural ya. Terus orang ketiga maskulin plural dan yang terakhir orang ketiga feminim plural ya. Jadi dari setiap subjek ini ketika kita menempatkan subjek ini nanti perubahannya ke kata kerjanya atau akar katanya ya. Jadi akar kata ini terbentuk itu khusus orang ketiga tunggal laki-laki. Ya Bapak Ibu ya. Jadi akar kata Dikit atau mana sores bahasa Ibrani itu biar lagi terbentuk tinggi. dari kata Udah kerja pipis orang belum ketiga kamu? tunggal ya Oh Bapak belum Ibu ya. sih, dingin-dingin nggak pipis ya. Padahal tadi kamu udah minum. Bu Kris, tolong di mute Bu. Bu Krismiati, tolong di mute Bu. Oh, Saya Oke, izin kita mute melanjut semua ya dulu ya, Bapak Ibu Pak ya. Erikson ya. Hah? Saya izin mute semua dulu ya. Oke, silakan Bu. Silakan Pak Erikson terus. Baik. Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Saya ulang lagi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dari kata kerja ini dia akan berubah menjadi 490 perubahan. Nah, tentu saja itu menyangkut dari binyannya 7, ya, konjugasinya 7, subjeknya 10, ya Bapak Ibu ya. Jadi subjek antara laki-laki dan perempuan itu nanti ada perubahan di kata kerjanya, ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau kita mempelajari ini memang agak banyak ya ribet kelihatannya. Tapi kalau kita sudah tahu rumusannya atau polanya, itu akan membuat kita lebih gampang untuk belajarnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Dari kata-kata tadi ya, itu berubah jadi 490 kata ya. Nah, misalnya kata katal ya, katal ini ya. Ya, katal ini orang pertama tunggal laki-laki, untuk konjugasinya kal, nipal, pl, pual, hipael, hipil, dan upal gitu ya. Nah, ini untuk subjeknya ya Bapak Ibu ya, ini subjek orang pertama, kedua eh, kedua laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki-laki tunggal, ketiga perempuan tunggal. Ini orang pertama jamak ya, orang kedua maskulin plural ya, orang kedua perempuan jamak ya, dan orang ketiga campuran gitu ya Bapak Ibu ya, ada laki-laki dan perempuan. Tapi biasanya laki-laki dan perempuan kalau campuran dia merujuk ke orang ketiga plural laki-laki begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi perubahannya itu seperti inilah kata kerja itu Bapak Ibu ya. Jadi ada 490 ya. Mana binian 7, konjugasi 7, dan subjek 7. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Minggu lalu kita belajar mengenai kompas ya Bapak Ibu ya. Jadi kompas ini ditemukan oleh orang Cina ya, bangsa Cina tahun 2005 sebelum Masehi ya. Jadi mereka sudah menemukan kompas ini ya. Jadi abad ke-15 mulai tenar dia kalangan Eropa, sehingga orang Eropa oleh karena mereka menemukan memiliki kompas ini,
Dengan alat kompas ini mereka menjelajahi seluruh dunia. Bahkan mereka menemukan benua-benua ya, seperti benua Amerika dan benua Australia oleh berkat memiliki kompas ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau zaman sekarang lebih tepatnya mungkin kita internet gitu ya. Kalau kita sudah memegang handphone, kita bisa menjelajahi seluruh dunia ya dengan akses-aksesnya yang ada dengan linknya seperti itu. Jadi demikian juga zaman dulu abad ke-15 Masehi, kompas ini setelah ditemukan, orang Eropa bisa menjelajahi dunia ya. Bahkan mereka bisa menjajah dalam tanda kutip negara-negara yang ada di Asia, Amerika, dan Australia begitu ya Bapak Ibu ya. Itu berkat kompas ya Bapak Ibu ya. Oke, kemarin kita sudah belajar mengenai kompas ya Bapak Ibu ya. Jadi kompas itu soresnya dari sade, pe, dan nun ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sade, itu kata kompas ini itu terbentuk dari kata utara ya, sapon ya. Nah, kemarin kita belajar 4 mata angin ya Bapak Ibu ya. Sapon ya. Memang zaman dulu orang ya, Semitik menganggap bahwa penunjuk arah yang utama itu adalah timur ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kompas menunjukkan itu adalah utara. Dan memang kita sudah belajar minggu yang lalu bahwa sebenarnya utara ini sudah disebutkan Tuhan lebih dulu. Mengindikasikan bahwa sebenarnya penunjuk arah yang utama itu adalah utara ya Bapak Ibu ya. Ketika dia membicarakan bercakap-cakap dengan Bapak Abraham ya. Tuhan mengatakan pandang ke utara pertama dulu ya. Jadi ini merujuk arah mata angin atau penunjuk arah yang pertama yaitu adalah utara ya Bapak Ibu ya. Dari kata utara ini soresnya adalah sade, pe, dan nun ya. Sapon ya, sapan ya. Jadi dia jadi utara dia sapon ya. Kalau dalam soresnya dia sapan gitu ya. Oke. Ini untuk soresnya ya, menyembunyikan ya. Sapan, menyembunyikan. Dari kata menyembunyikan ini terbentuk kata sopen. Sopen itu apa? Kode rahasia ya Bapak Ibu ya. Kode rahasia. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang mengerti kode rahasia ini dijulukin dengan Sabna Paneah ya. Yusuf ya di Kejadian 41. Firaun menyebutkan Yusuf ini Sabna Paneah. Kenapa? Karena dia bisa menafsirkan kode rahasia yang adalah mimpi Firaun begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu hubungannya ya Bapak Ibu. Dari kata tadi menyembunyikan tadi ini, sapan ini terbentuk kata matspen. Matspen itu adalah kompas ya Bapak Ibu ya. Dan terbentuk kata lagi matspun. Matspun ini apa? Hati nurani ya Bapak Ibu ya. Masih ingat ya minggu yang lalu kita belajar Yeser Hara ya, Yeser Hatop ya Bapak Ibu ya, yang ada di dalam nurani, hati nurani ya, yang ada di dalam matspun tadi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dari kata kerja tadi dari sores menyembunyikan, sapon ini terbentuk beberapa kata ya, termasuk kata benda, kata sifat atau kata yang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi dasarnya asalnya ini dari kata sapan ya, dari kata sapan ini ya. Oke, baik kita lanjutkan ya. Kompas ya. Kompas atau maspen ya. Tadi ini minggu yang lalu kita belajar untuk penunjuk arah ya, Kedem, Ketma yaitu arah timur ya, sedangkan Negeb atau Nekpa itu arah selatan ya, Sapon atau Sapona itu adalah ke arah utara, sedangkan Yam atau Yamah itu adalah barat ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi arah barat. Arah barat ini berhubungan dengan kata Yam, yaitu laut ya. Kenapa laut ya? Karena dia ada di sebelah kanan, begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Seperti ini ya minggu yang lalu ya.
ketika Bapak Bram dari Urpasdim, dia menelusuri jalan ini ya, sampai dia ke Haran ya, dari Haran turun lagi terus sampai ke Tanah Kanaan ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Abraham dari utara ke selatan ya, dia sebelah kanannya itu adalah laut Yom ya, sehingga barat itu disebut sebelah kanan itu sebut laut ya Bapak Ibu Saudaraku, atau arah barat begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu apanya asalnya kenapa arah barat itu Yam begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Utara atau Sapon ya, dan Semo itu kiri ya Bapak Ibu Saudaraku. Yam ini, Yama ini ke arah laut ya, laut. Sedangkan ke timur ini merujuk ke matahari terbit ya. Jadi ini juga merujuk ke Taman Eden ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi untuk arah selatan itu tanah Negeb ya Bapak Ibu Saudaraku, ini merujuk ke tanah Negeb yang dimana ini kering gitu, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita coba untuk kata yang kedua ya Bapak Ibu ya. Untuk kata yang kedua ada kata mem lamet kap ya. Malak ya Bapak Ibu Saudaraku ya, atau memerintah ya. Dari kata ini terbentuk beberapa kata ya Bapak Ibu Saudaraku, yang seperti dari malak ini terbentuk kata melek. Melek itu raja ya Bapak Ibu ya. Dan terbentuk juga kata mamlaka atau kerajaan. Ini soresnya dari mem lamet kap ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Soresnya mem lamet kap ya. Ada he, ada mem ya, ada prefix mem, ada suffix e ya. Nah, ini menunjuk kepada kerajaan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau dia ada kamatsha yang kita pelajarin minggu yang lalu ya, itu merujuk ke gender perempuan ya, kamatsha gitu ya. Terus untuk yang kedua ada molek ya. Ada terbentuk jadi kata molek ya. Terus ada terbentuk kata meloka ya. Ada terbentuk kata meloka, terus terbentuk kata milkah ya. Jadi kata milkah itu dari bahasa Ibrani itu artinya ratu ya. Misalnya ada nama Milka itu ratu ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu terbentuk dari kata mem lamet kap ya. Jadi soresnya adalah mem lamet kap ya. Jadi terbentuklah beberapa kata seperti kata kerajaan ya, seperti kata istana, seperti kata ratu, seperti kata raja, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu dari akar kata mem lamet kap. Tapi kalau kita nanti melanjutkan ke kata kerja dengan binyan dan konjugasi dengan pronoun atau subjek, itu juga nanti berubah. Tapi perubahannya dari kata kerja ini. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita membaca Alkitab dengan bahasa asli Ibrani, yang pertama kita perhatikan adalah sores. Sores ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita nanti memahami lebih lanjut karena kita sudah tahu membedakan mana itu matres leksionis, mana yang menjadi sores gitu. Oke. Misalnya Bapak Ibu Saudaraku kata yod he pape ya. Ayah ya, yod he pape ini Adonai ini terbentuk dari kata haya ya. Ke yod he ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dari kata ya menjadi ya. Nah, jadi terbentuk jadi kata ehye. Ehye itu nanti kalau ehye ini Bapak Ibu ini nanti ke yiktol ya Bapak Ibu ya, konjugasi dari yiktol ya. Belajar ya Bapak Ibu. Jadi kata yod he pape itu asalnya soresnya dari haya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Seperti ini Bapak Ibu ya.
kata haya ini ya, haya ini soresnya haya, terbentuk beberapa kata ya Bapak Ibu Saudaraku ya, termasuk kata nama Tuhan kita ya, Yod Kepape Adonai. Itu akar katanya dari he, Yod, he, haya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi terbentuk kata ini ya. Terus jadi dari kata Yod Kepape ini ada ehye, aser, ehye ya. Ehye, aser, ehye. Dari asal katanya dari kata haya ya Bapak Ibu Saudaraku. Dari kata haya ini terbentuk beberapa kata, misalnya hope ya, ada yihye ya, ada tihye, ada tihyu, ada hayitem ya, ada hayiten ya, ada kata nihye, ada kata nihye, ada kata yihyu, hayinu, dan ada kata hayiti ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi nanti ada terbentuk beberapa kata dengan dasar atau sores atau akar katanya dari haya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu kira-kira bisa memahami ya. Jadi dari akar kata haya ini terbentuk beberapa kata. Jadi kalau kita nanti merujuk ke sini ya, misalnya kata yihye, berarti ini soresnya apa? Ke, yod, ke ya. Ke, yod, ke ya. Nanti ye ini dari mana nanti kita pelajarin lebih jauh ya Bapak Saudaraku ya. Jadi kita harus memahami dulu soresnya begitu ya. Oke. Dari kata hayat tadi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Seperti ini ya apanya tabelnya ya. Orang pertama tunggal ya, orang pertama tunggal dari hayat tadi dia terbentuk menjadi hayati ya. Hayat tadi itu kan artinya ada, menjadi ada. Jadi kalau ini orang pertama tunggal jadi hayiti. Hayiti itu artinya saya ada gitu ya. Sedangkan untuk jamaknya hayinu. Hayinu itu kita ada ya. Terus untuk orang kedua laki-laki. Hayita ya, orang kedua laki-laki hayita. Sedangkan untuk orang kedua perempuan hayit ya, hayit ya. Terus untuk plural ya, untuk maskulin dia hayitem. Terus untuk feminim adalah hayiten ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tadi dari kayak hayati, hayinu, hayita, hayit, hayitem, hayiten ya untuk perempuan jamak ya. Bagaimana orang ketiga tunggal ya? Orang ketiga itu haya ya, haya ya. Dia telah ada ya, haya. Terus untuk feminim dia hayita, haita ya atau hayita ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Untuk jamaknya ya dia plural maskulin sama menjadi hayu ya Bapak Ibu ya. Oke, untuk bentuk yang tadi ini past tense ada bentuk present ya Bapak Ibu Saudaraku itu konjugasinya ya atau hope gitu ya. Jadi untuk bentuk present tadi haya itu hope gitu ya. Hope ini seperti dalam bahasa Inggris to be ya Bapak Ibu Saudaraku ada ya. Hopa untuk feminim, untuk maskulin jamak itu hopim, untuk perempuan adalah hopot ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ingat ya, yot itu merujuk ke jamak feminim ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus untuk imperfect ya, belum rampung ya. Belum rampung untuk kata haya tadi ya, dia menjadi ye ya Bapak Ibu Saudaraku itu dari kata haya tadi, I am ya, aku akan ada ya. Jadi untuk apanya? Untuk jamaknya nih ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dari kata ye inilah terbentuk kata yod hepape itu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus untuk future ya, untuk orang kedua ya, orang kedua laki-laki
Tihye. Jadi ti untuk perempuan tihyi. Untuk orang jamak ya tihyu. Untuk jamak perempuan tihyu. Jadi Bapak Ibu kalau biasanya yang yuyu ini itu merujuk ke kita ya, merujuk ke jamak gitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus orang ketiga he will be ya menjadi ye ya. Perhatiin Bapak Ibu Saudaraku ya. Yod he pape ya. Yi ye ya. Jadi ti ye sama yi yu sama yi yu ya Bapak Ibu Saudaraku. Untuk imperfectnya aye, heyi, heyu, heyu ya. Jadi untuk infinitifnya ini lihyot ya. To become atau menjadi ya. Untuk infinitifnya, untuk kata kerjanya begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya, kata kerja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, untuk yod he pape ini terbentuk dari kata yi ye ya, yi ye ya. He will be, dia akan ada ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku dalam tradisi Ibrani ya, dalam mindset Ibrani atau filosofi Ibrani, untuk kata nama itu harus future ya, harus future ya. Jadi kalau dia nanti past tense dia sudah mati seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga nama Tuhan itu terbentuk dari kata he will be atau yihye ya. Jadi dibacanya Adonai Yud He Vav ini. Dari sinilah dasarnya terbentuk kata nama Tuhan itu Yud He Vav itu dari haya tadi ya. Haya orang ketiga tunggal imperfect atau belum rampung. Jadi nama-nama orang Israel itu adalah imperfect atau future atau belum rampung ya. Nah, kalau untuk untuk bahasa Inggris mungkin future ya. Tapi sebenarnya seperti yang tadi saya katakan, kalau Ibrani ini dia lebih merujuk ke tindakan daripada ke waktu gitu ya. Sehingga ada imperfect atau belum rampung ya. Jadi demikian juga nama-nama orang-orang Israel itu terbentuk dari kata-kata yang belum rampung atau future ya. Kalau future itu masih hidup gitu ya, akan hidup, akan ada gitu ya, seperti itu. Jadi itulah nama Tuhan itu adalah bentuk future dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Ibrani itu imperfect atau belum rampung ya. Baik Bapak Ibu ya, kira-kira bisa memahami ya. Oke, nggak apa-apa didengar-dengar dulu gitu ya. Oke, yang kemudian dari kata yada ya, yada. Nah, dari kata yada ini terbentuk kata Yehuda ya, Yehuda. Ya ingat ini ada yeh tadi ya. Ye ini merujuk ke imperfect atau yiktol ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Seperti tadi yang yih ini ya, yih. Ini merujuk ke imperfect atau belum rampung atau dalam bahasa Inggris future gitu ya. Jadi Yehuda itu terbentuk dari kata yada ya. Nah, terus haya tadi ya itu terbentuk dari dalam nama Yod He Pape ya, Adonai. Jadi Bapak Ibu Saudaraku nama ini tidak boleh dibacakan tapi disebut dengan Adonai ya, Adonai atau Hasem gitu ya. Karena ada tata krama dalam Ibrani itu ada namanya ketip ya. Ketip itu katap ya. Ketip itu dari kata katap menulis, tulisannya ini, kerenya dari kata kara ya. Kara ya, dalam Beresit ya itu ya. Kara itu memanggil ya. Jadi ada ketip kere. Tulisannya seperti ini, karanya disebutnya adalah Adonai. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini namanya ketip kere ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya. Mengenai juru selamat ya. Mosia ya. Mosia. Ini dari mana apanya? Soresnya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Sores. Jadi soresnya ini dari mana? Mosia tadi dari kata yasa.
ya Bapak Ibu Saudaraku, yasa. Yod, sin, ain, ya. Dari kata yasa ini terbentuk beberapa kata, ya. Seperti yang pertama misalnya mosaah, ya. Terus ada jadi Bapak Ibu Saudaraku, maaf ya, ini nama Yesus Kristus, ya. Dari Yesus Kristus, dari asal katanya dari yasa. Yasa ini menyelamatkan, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dari terbentuk kata Yesua Hamasyiah, gitu ya. Yesua Hamasyiah, ya gitu ya. Juru selamat, Yesus Kristus. Nah, terbentuk dari kata Yis'i, ya. Terbentuk kata Hosana, ya Bapak Ibu Saudaraku, Hosana. Jadi Hosana itu soresnya adalah Yod, Sin, Ain. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, dari Sin, dari Yod, ya, Yod. Memang ada beberapa perubahan, ya. Kenapa Yod itu jadi Pap, itu nanti ke tingkat berikutnya nanti dipelajarin gitu ya. Terbentuk juga dari kata Yehosua, ya Joshua, ya. Jadi Joshua itu juga dari kata, dari soresnya Yod, Sin, Ain, ya, menyelamatkan, ya. Yehosua, Joshua, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, seperti ingat yang seperti saya katakan, kalau nama-nama orang Israel itu biasanya itu imperfect, ya. Seperti ini, ada yodnya gitu, ya. Yehosua, ya. Hosea. Nah, ya Hosiana, ya dari kata Hosana tadi, ya. Hosiana. Kalau kata na ini tolong, ini kata apa, please gitu ya dalam bahasa Inggris, tolongnya. Hosiana itu ini bentuk permintaan, ya. Selamatkanlah kami, gitu seperti itu, ya. Nah, ini tolong selamatkan kami begitu. Terus terbentuk kata Yesua, ya, Yesua tadi Yehosua, Yesua terbentuk jadi kata lisuatkah, gitu ya, terbentuk kata Mosia dari kata yasa, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, ada perubahan-perubahan yang dimulai dari kata dasar yasa, ya Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi ada miripnya dengan bahasa Indonesia, ya. Seperti contohnya tadi makan, dari kata kerja makan terbentuk makanan, terbentuk pemakan, ya terbentuk beberapa kata, ya, makanan, makan-makan, seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Jadi soresnya harus kita tahu akar katanya, ya. Mungkin contohnya dalam bahasa Inggris, misalnya friend, ya, unfriend atau friendship, seperti itu ya. Dari kata dasarnya friend, seperti itu. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu mengenai sores ini. Nanti kita memang kalau untuk pertama saya mengerti itu masih belum begitu nyambung, ya, tapi nanti diulang-ulang bisa nyambung. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu? Silakan sebelum kita lanjutkan. Silakan dipandu Pak Andrian atau Pak Moderator kalau ada.
Terima kasih. Baik, sudah ada 2 orang yang raise hand. Saya persilakan Ibu Dorcas dulu, nanti baru Ibu Evelyn. Silakan, Bu. Apa yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Pak Adrian, terima kasih Pak dosen. Saya pikir matriks selesionis ini tidak bisa dipakai akar kata, ternyata bisa ya Pak. Contohnya tadi yod he fa he itu bisa pakai yod juga ya Pak. He sama yodnya itu bisa dipakai akar kata juga ya Pak. Padahal ini kan matriks selesionis. Itu aja Pak. Terus ayin sama alef ini apa termasuk matriks selesionis apa enggak ya Pak? Terima kasih Pak Erikson. Baik, Ibu Durkas ya. Kalau untuk mengenai yod hepapet tadi, yod itu adalah dari apa ya? Dari binyan yiktol ya Bapak Ibu ya. Jadi yiktol itu jadi dia tidak termasuk matriks seleksionis ya. Yod yang di yod hepapet tadi itu. Dari Yehosua gitu ya, ada yod itu. Itu bukan matriks seleksionis ya. Jadi itu dari pembentukan dari kata binyan yiktol ya. Terus satu lagi apa tadi Bu Durkas? Alef sama ayin ini termasuk matriks seleksionis apa enggak ya Pak? Alef Oh, sama tidak ya. Untuk alef sama ain dia tidak termasuk matriks seleksionis ya. Jadi matriks 3 aja ya seleksionis Pak? itu yang kemarin itu yang kita jelasin ya, itu ada apa Yod, namanya? Yo, irik ya, irik yod ya. oh, Ini baik seperti Pak. ini ya. eh, untuk yiktol ya. Ini Bu ya, yiktol ini. Kalau yiktol itu nanti dia terbentuk yod ini ya. Jadi dari yiktol ini nanti untuk binyan yiktol ini ada banyak yod ya. Jadi dari yod itu menunjukkan belum rampung ya. Jadi dia bukan termasuk ke materi seleksionis ya. Nanti kalau materi seleksionis nanti dia biasanya dia di tengah ya. Kalau di depan dia tidak Oh iya, iya. materi ya. Jadi Mengerti kalau Pak. untuk alef dan ain dia tidak materi seleksionis. Yang materi seleksionis itu ada pap, ada ain, ada he, gitu ya, 3 itu ya Bapak Ibu ya. Baik, Baik terima Pak. kasih Bu Dorcas. Saya pikir menjawab ya. Bu Evelyn, silakan. Co-host tolong dibantu Bu Evelyn biar bisa unmute. Bu Lorenzi tolong dibantu Bu Evelyn biar bisa unmute. Ya, sebentar Pak. Terima kasih Bu Lores, terima kasih Pak dosen untuk waktunya. Saya mau bertanya, belajar tentang sores itu tadi Pak dosen bilang supaya kita mengerti arti kata. Tetapi setelah kita lihat tadi, arti katanya tidak satu, menjadi bermacam-macam arti kata ya Pak. Begitu Pak dosen, saya cuma bertanya seperti itu. Oke, baik Ibu Evelyn. Jadi semua kata dalam Ibrani itu ada soresnya ya. Jadi untuk mempertimbangkan makna kata itu, yang pertama kita perhatikan dulu soresnya itu dari asal katanya. Jadi kalau kita mau lebih dalam lagi, asal katanya itu tadi, soresnya itu, kalau kita mau lebih dalam memahami, kita masuk ke paleo. Paleo dan makna paleonya. Jadi itu dari kata itu nanti bisa terbentuk beberapa kata, tapi untuk memahami artinya itu, apapun itu nanti kita harus berhubungan ke sores dulu. Sores itu dasarnya, seperti itu Bu Evelyn. Ya, terima kasih Pak dosen. Baik, terima kasih Bu Evelyn. Pak Risman, ada yang mau tanyakan kan? Pak Risman? Atau Pak Nadi? Tidak. Pak dosen, kita masih punya waktu sekitar 30 menit. Saya persilakan kalau mau lanjut materi. Baik, terima kasih. Kita Terima lanjut. kasih Pak. Baik, Bapak Ibu, kita melanjutkan ya mengenai tadi sores tadi ya.
Sekarang kita belajar mengenai apoda, ya. Apoda, ya. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah pekerjaan atau ibadah atau pelayanan, ya. Jadi seperti yang tadi, kalau kita melihat ini apoda, berarti ini soresnya apa? Seperti itu, ya. Tadi ada rumusan, kalau untuk menimbang sores itu minimal dia pada umumnya ada 3 aksara, betul kan ya? Tapi memang ada yang 2, tapi kebanyakan pada umumnya itu 3. Jadi kalau dalam hal ini, kalau kita apoda ini, kira-kira dari mana nih soresnya ini? Begitu ya. Perhatikan, kalau ini apa ini? Matres leksionis. Ini juga matres leksionis, ya. Atau pata akamatse itu merujuk ke feminim. Berarti dia soresnya apa? Ain, bet, dan dalet. Begitu ya. Ain, bet, dan dalet. Gitu ya. Jadi apoda, ya, apoda. Bahasa kita Indonesia ibadah, ya. Dari serapan dari bahasa Arab. Apoda dalam bahasa Ibrani. Jadi dia soresnya dari mana? Ain, bet, dan dalet, ya Bapak Ibu ya. Oke, kita konjugasi. Ain, bet, dan dalet. Dia jadi dibaca apat, ya, apat. Apat ini ya Bapak Ibu Saudaraku, apat itu artinya dia telah bekerja atau bisa diartikan dia telah beribadah. Karena kata apat itu bisa bekerja, bisa beribadah. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku kalau memang bekerja, memang sebenarnya itu adalah ibadah, gitu ya. Karena itu dari etimologi katanya memang itu artinya ya. Jadi kalau kita bekerja sebenarnya ibadah, tidak bekerja itu malas, itu tidak beribadah, gitu ya. Jadi dari kata apat tadi, apat ini terbentuk beberapa kata. Ya perhatikan, yang pertama ini jadi apudah. Apuda, ya. Ini apuda ini jadi artinya melayani, ya. Perhatikan ini he, ya. He. Jadi soresnya ain, bet, dalet, ya. Jadi terbentuk kata apuda. Apuda itu berarti melayani. Terus terbentuk kata maepat. Maebat, maebat ya, maebat atau bekerja atau pekerjaan ya. Work. Dari kata ini juga terbentuk kata ebet. Ebet itu apa namanya itu, kayak pembantu ya, atau babu atau apa ya, ya pembantu ya. Ebet ya, jadi hamba ya, hamba lebih tepatnya hamba ya, ebet ya. Dari kata ini juga abad ini terbentuk kata obet, opet ya, opet, worshiper atau pemuja ya. Terbentuk juga dari kata apoda atau pekerjaan atau ibadah. Perhatiin ya, Bapak Ibu Saudaraku, ada he, ada pap ya. Jadi dari situ kita harus menimbang soresnya, berarti ain, pap, dalet ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu dari soresnya ain, bet, dalet atau apat. Apat itu bekerja, orang ketiga tunggal laki-laki ya. Nanti kalau kita konjugasi lagi, misalnya orang kedua, dia akan berubah lagi seperti rumusan tadi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Apoda atau pelayanan atau pekerjaan ibadah, pekerja dalam bahasa Ibrani adalah apat, nominalnya adalah apoda. Adalah suatu aktivitas alami untuk manusia sejak semula ya. Jadi kata apoda tadi itu asalnya dari Kejadian 2 ayat 15. Tetapi aktivitas pekerja ini bukan suatu hukuman ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sebenarnya manusia itu sejak diciptakan adalah atau naturnya itu adalah bekerja ya, bergerak, bekerja, berkreasi.
itulah sebenarnya kodrat manusia itu ya. Jadi kodrat manusia itu sebenarnya bekerja, beraktivitas gitu ya. Allah memberikan suatu tugas bagi mereka untuk melakukan kerja sewaktu ia memerintah mereka untuk menaklukkan bumi ya. Kejadian 1 ayat 28, hanya dosalah yang kemudian menjadikan bekerja itu melelahkan dan menjemuhkan ya. Jadi akibat dosa, tapi sebelumnya tidak. Bagaimana kita melakukan suatu hobi, mengerjakan suatu hobi, sesungguhnya seperti itulah yang bekerja itu gitu ya. Ketika kita melakukan suatu tindakan kesukaan, baik itu misalnya hobi menyanyi, sebenarnya itulah worship itu, itulah ibadah itu gitu ya. Tapi oleh karena dosa sehingga pekerjaan itu sangat melelahkan. Bahkan Tuhan mengatakan kamu harus berjerih payah seperti itu ya. Oke, ada juga ditulis bahwa pekerjaan yang sia-sia merupakan akibat dosa ya. Jadi dosa itulah yang menjadikan pekerjaan yang kita lakukan itu melelahkan dan banyak yang menjadi sia-sia. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu ya. Kejadian 2 ayat 15. Baik Bapak Ibu, untuk mengingat kembali, siapa yang mau coba baca ini? Practice reading. Paika Adonai Elohim et ha-Adam payani hehu began Eden leabdah ule merak ya. Dari ini kata apoda tadi. Saya udah buka, Baik, silakan yang siapa? Ya, silakan Bapak Ibu yang mau membaca, coba praktis reading ya. Ya, kita harus tetap praktik nanti karena nanti aksara-aksara ini nanti gitu ya, bukan perubahan. Silakan, siapa yang mau coba silakan teman-teman. Baik. Ha Adonai Elohim et ha-Adam Payani heku nihehu besa dan edam Eden betsan edun apa itu Pak? dan Eden Eden leabdah le, ya, leabdah samrah samrah. samrah. Ya, ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kata apoda tadi ini dari sini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dari kata apat tadi ya. Jadi untuk usahakan atau mengerjakannya. Dari sinilah kata ibadat tadi ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Dorcas ya. Paika, ya ini ada bacanya, Tuhan Allah mengambil manusia dan menempatkan dalam Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu ya. Jadi kata ketika ada mengusahakan atau memelihara itu adalah bentuk worship kepada Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku. Oke, kita melanjutkan. Oke, ini siapa yang mau coba baca? Pehaya ki Tafu tapou el haaretz asher
yiten, ye, Adon Adonai, Lachen, Ka, Aser, Diver, Diver, Usmartam, tem. et, ya, et, Haafdah, Ha Haafdah, Haapoda. Haafudah, Has Hatsut. Hatsut, Ini ada O di sini. Ini ada Apoda, titik. Apoda gitu ya. Ha, Oke. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini ya. Jadi kata ibadah sama apoda itu sama. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ketika Bapak Ibu ibadah bekerja, itu sebenarnya itu ibadah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan atau bentuk tanggung jawab kita ya sebagai kepala keluarga atau sebagai ibu gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itu ibadah ya. Jadi ketika kita merawat anak-anak juga itu suatu pelayanan. Seperti itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan sampai kita berpikir hal-hal yang rohani saja yang ibadah tidak ya. Yang menjadikan ibadah itu, pekerjaan itu ibadah atau pelayanan itu tergantung motivasi kita gitu ya. Motivasi kita apa gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Misalnya seorang pedagang gitu ya. Seorang pedagang itu kelihatannya dia sekuler gitu ya. Tapi ketika dia berdagang sungguh-sungguh dan hasil dagangannya dia kembalikan ke Tuhan atau dia persembahkan ke Tuhan, itu adalah ibadah. Jangan kita berpikir kalau berkhotbah itu, ya berkhotbah dia ibadah, dia melayani, dia ibadah, tidak. Tapi kalau dia motivasinya dia melayani untuk uang, itu bukan pelayanan gitu kan ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai kita berpikir dari situlah kata ibadah ini ya, dari kata bekerja ya, berusaha gitu ya. Jadi jangan kita berpikir kalau di luar gedung gereja itu bukan pelayanan, di dalam gereja itu pelayanan. Itu tergantung motivasi kita ya dalam melakukan aktivitas itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, siapa coba baca lagi? Ini jadi belajar baca nih ya. Ada teman-teman yang lain? Peata ini meoder et kem aha berahami Elohim asher ta tagisu et gepi gepiute kem karban hai pekados penirse lelohim phayeta jot apodat apodatehem hasiklim ya. Dikatakan di kitab Roma, karena itu saudara-saudaraku demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Ini kan apodat hem hasiblik ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kata ibadah tadi itu dari kata bekerja atau berusaha ya.
Bapak Ibu Saudaraku. Oke, kita lanjut. Ini dalam bahasa Yunani ya. Oke, kita praktik reading lagi. Bapak Ibu Saudaraku. Siapa yang mau coba? Ul Adam Amar Ki Samaeta Lekol Isteka Patikal Min Haetz Asher Jisu Tika Lemor Lo Tokal Mimenu Arura Ha Adama Baapodeka Be Isapon Ikalena Ki Yemi Hayeka ya. Jadi apa namanya, Tuhan mengatakan ya, lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakai dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka tertutup tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu, di tanah seumur hidupmu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, akibat dosa itu jadi ibadah itu jadi pekerjaan itu jadi menyusahkan. Yang sebelumnya mereka lakukan adalah bentuk suatu melakukan sebagai hobi, tapi sekarang tidak lagi ya, karena dosa, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita kembali ke Sores. Oke, ini Bapak Ibu, saya minta dijawab ya. Ini Soresnya apa? Yang ini. Adonai. Apa Soresnya Bapak Ibu? Silakan ya, Bu Evelyn bisa? Oh, belum bisa ya? Hayah, Pak. Hayah. Oh, silakan. Apa? Hayah. Hayah. Terus Hayah. aksaranya apa? Dari mana? Hayah. Ha. He. Y. H. W. H. Ini Hayah. Yod He Pape. Itu Soresnya dari Haya. Haya. Hayah. He Pap He ya, ini ya. 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 Terus yang ini Soresnya apa? Mikir. Bingung, Pak. Yir E. Ir. Anu. Res. Alef. He. Iya, dari kata Ra. Iya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Ra. Adonai Yir E. Jadi artinya apa nih? Pak dosen aja yang jawab deh. Kalau ini ada sapi, berarti dia apa dia? Tuhan adalah Balaku. iya. Ra itu kan melihat ya, memperhatikan ya. El Roy ya, Roy itu memperhatikan ya. Allah adalah memperhatikanku, Allah adalah gembalaku. Seperti itu ya. Ini kita sudah ya, kita ingat lagi Bapak Ibu Saudaraku ya. Dari kata sapon tadi ya Bapak Ibu, dari kata sapon tadi, saya ulang ya, ada beberapa terbentuk dari kata sapon tadi, beberapa kata ya. Jadi misalnya seperti ini ya, hati nurani ya.
hati nurani. Ini kan March pun. Dari sini kan kita bisa telaah yang mana ini kata soresnya, ya, dari mana asalnya ini. Kalau ini mem ini biasanya nanti kita belajar lebih lanjut ya. Ini menunjuk suatu kata benda. Kalau ada mem di depan itu ada prefix mem itu merujuk ke kata kerja benda ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau ada mem ini kita dari sini kita bisa pahami. Ini ada sade, ada pe ya. Nah, ini pap ini merujuk ke materi seleksionis tapi jadi berarti dia tidak dihitung. Dan kita ingat pada umumnya sores itu adalah 3 aksara ya. Berarti sade, pe, dan nun ya. Nah, jadi betul ya. Sapon ya Bapak Ibu Saudaraku ya dari sini. Terus juga mengenai kompas ini kan mem. Kalau mem di depan itu biasa merujuk ke kata benda. Nah, jadi dari sini kita tahu berarti ini soresnya sade, pe, dan nun ya. Jadi seperti itu. Jadi dari kata-kata itu nanti terbentuk. Jadi yang pertama harus kita pahami sores juga dulu ya. Nanti Bapak Ibu semakin apa nanti diulang-ulang nanti Bapak Ibu bisa semakin apa ya nyambung ya Bapak Ibu ya. Saya mengerti ini belum begitu nyambung ya. Saya juga paham. Ya, saya paham. Tapi ini perlu diulang ya, diulang-ulang ya. Perlu nanti kita ulang supaya bisa nanti nyambung. Ketika kita baca satu kata, kita harus perhitungkan, pertimbangkan dulu soresnya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, dari kata tadi ya, ada namanya tadi kode rahasia ini ya. Dari Chopin ya, kode misteri, menyembunyikan. Kata sapan ya, sapan artinya menyembunyikan ya. Kata ini mengungkapkan titik ekstrim menyembunyikan sesuatu ya. Jadi kata sapan ini adalah menyembunyikan ya. Artinya menyembunyikan dengan unsur niat ya, unsur atau suatu yang kita kerjakan untuk melindungi gitu ya dari sapan. Sangat menarik untuk dicatat bahwa kata ini terhubung dengan kata sapon, ya utara. Di tanah suci Israel, ini adalah satu-satunya arah di mana orang tidak melihat matahari. Perhatiin Bapak Ibu Saudara ya. Jadi utara itu sebenarnya itulah yang paling gelap dibandingkan selatan. Gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga orang itu kalau misalnya rumah kan yang pertama mereka itu kalau nggak arah timur ya menghadap timur menghadap selatan gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya. Jadi Sapon ini utara itu adalah memang kalau kita juga secara arah utara inilah yang tidak mengena matahari. Kalau selatan masih bisa ya Bapak Ibu Saudara ya. Matahari terbit di timur melewati selatan dan terbenam di barat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa di bagian utara itu seolah-olah matahari tersembunyi. Jadi paham ya Bapak Ibu filosofinya kenapa utara itu berhubungan dengan kode, kenapa berhubungan dengan menyembunyikan, kenapa berhubungan dengan kegelapan, itu karena ada dasarnya. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke, kita melanjut ya. Kata sapan tadi ya. Kata sapan ini ada dalam Alkitab. Oke, siapa coba baca? Patahar, Haisa, Patelet, Ben Patere, Oton, Kitok, Hu, Patis, Penehu, Selosa, Yirahim, ya Selosa Yirahim. Lalu mengandunglah ia, ya, mengandung Patahar, Isa, Pak Isa, perempuan itu seorang, dan ketika dilihatnya
bahwa anak itu cantik disembunyikan 3 bulan lamanya ya. Slosa Yirahim ya. Jadi kata menyembunyikan ya, dari kata tadi sapan tadi, dari itulah kata ini Bapak Ibu Saudaraku, tadi menyembunyikan secara ekstrim. Jadi kisah ini ketika Musa lahir ya, disembunyikan, dia tidak terkena dari Firaun itu ya, yang membunuh bayi-bayi. Jadi kata tispenehu ini dari kata sapan dan berhubungan dengan utara, berhubungan dengan kompas, berhubungan dengan hati nurani gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi dari situ kita bisa memahami, dari kata dasar itu kita bisa memahami paradigma satu kata itu seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita bisa lebih memahami maknaisnya gitu ya. Oke. Ini siapa mau coba baca practice reading? Payikra Parko Sem Yusuf ya. Sapna Paenya ya. Payiten lo et asnat bat poti pera kohen on leisha paishe Yosef al Eretz Mitzrayim ya. Lalu Firaun menamai Yusuf itu Sabna Paanea ya. Nah, kita Paanea serta memberi Asnat anak Potipera Imam Gihon kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Sabna Paanea ini ya, Sabna ini asal katanya adalah dari utara tadi, dari kata menyembunyikan itu ya. Jadi dari sini ya pemahaman kita ya, kenapa juga Firaun menyebut dia Sabna Panea itu dari sini ya, karena dia bisa menafsirkan atau membaca kode-kode yang tersembunyi atau kode-kode rahasia, atau artinya dia bisa menerangi suatu kegelapan itu, seperti itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Oke, kita melanjutkan. Hebrew word pattern atau miskalin ya. Jadi ada Bapak Ibu Saudaraku ya, pattern atau pola atau rumusan dalam Ibrani ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, contohnya seperti ini ya Bapak Ibu Saudaraku, ada rumusannya. Jadi ini juga nanti membantu kita untuk mengidentifikasi kata itu ya. Apakah itu nanti kata kerja, apakah itu kata sifat, apakah itu kata benda ya. Contohnya ini Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalau dia ada kamats ya, seperti ini katal ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi ada, kalau dia kamats ya, misalnya katal, itu merujuk ke kata adjektif atau kata sifat ya Bapak Ibu ya. Jadi rumusannya kira-kira gini ya. Terus kalau dia patah kamats ya, patah kamats, dia merujuk ke pekerjaan ya. Terus kalau dia ada prefix mem atau mi dan ditambah lagi suffix lamet, suffix ya. Jadi dia merujuk ke tempat ya, tempat. Jadi terus untuk ada kata tab ya di depan dan di belakang ada apanya Madres Lectionis U gitu ya, itu merujuk ke nama lain. Jadi ini adalah rumusan-rumusan Bapak Ibu Saudara ya. Oke, nanti dalam prakteknya nanti Bapak Ibu semakin memahami ya. Nah, jadi ini ada rumusan.
Kalau dia ada kamats itu merujuk ke kata sifat ya. Terus kalau dia ada patah kamats, dia merujuk kepada pekerjaan atau profesi ya. Terus kalau dia ada prefix mem atau prefix up, itu merujuk ke tempat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi dari situ nanti kita memahami ya. Oke. Nah, contohnya satu ini adalah kamats ya. Untuk kata sifat ya. Hakam ya atau hakom ya. Kenapa hakom? Karena patah ini kamats ini ada di depan itu silabus tertutup ya, silabus tertutup. Jadi sehingga dia dibaca o ya. Jadi bacanya hakom ya. Hakom itu bijak ya. Bijak ya. Hakom ya bijak. Itu kata sifat kalau dia ada kamats. Terus untuk kamats atal juga ya. Itu merujuk ke kata sifat ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, ini juga Adam ya, kamats itu kata sifat dari Adam dan itu juga kata noun, kata benda begitu ya. Ada kamats ini katan ya. Katan ini artinya kecil ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi perhatiin kalau dia ada kamats itu merujuk ke kata sifat. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Contohnya ini ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yosher ya. Yosher penggaris atau lurus ya. Kalau dia diadakan kata kamats, dia menjadi kata sifat. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi seperti itu paten-patennya ya. Kadang juga ada segol, patah, terus ada kamats ya. Terus ada untuk kata sifatnya ya dari kata rohab ya. Kata sifatnya jadi white itu kamats. Jadi rahab ya, rahab. Jadi itu patennya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau dia ada kamats itu merujuk ke kata sifat ya. Dan beberapa waktu yang lalu kita kan sudah belajar mengenai kata sifat dan kata benda ya, kata sifat dan kata benda, dan kata sifat untuk feminim dan kata sifat untuk maskulin ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itu masih ingat ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk pekerjaan ya, untuk pekerjaan dia patah kamats ya Bapak Ibu Saudaraku ya, patah kamats. Ini ada katal ya, ini patah kamats ya. Dari kata seperti ini juga patah kamats raba ya, coachman ya. Ini jadi kata dia merujuk ke kata pekerjaan ya Bapak Ibu Saudaraku. Kalau dia patah kamats, dia merujuk ke kata pekerjaan ya. Terus untuk ini adalah saban ya. Sabal ini juga kata pekerjaan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Terus ini ada kata ya. Kata ya. Kata itu apa? Apel ya. Jadi itu merujuk ke pekerjaan begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, saya mengerti dalam belajar ini agak cepat ya Bapak Ibu Saudaraku, tapi nanti kita ulang-ulang ya. Jadi kita perkenalkan dulu secara menyeluruh, nanti kita step by step kita dalami ya untuk sore sini ya. Nama Yosafat Ibrani ya, Yehosafat atau Yod-Heh-Pape yang menghakimi ya. Nama ini dari kata nama Tuhan ya, Yod-Heh-Pape atau memang Tuhan Adonai, dan adjektifnya adalah sapat ya. Ada kamats.
sin kamats, p kamats ya, sama tet atau menghakimi, sapat ya. Jadi atau maskulinnya itu sapat, sin pata, p kamats, tet ya. Jadi dari akar kata sapat ya. Jadi menghakimi, kata kerjanya itu atau soresnya itu dari sin pe tap ya Bapak Ibu Saudaraku, tet ya, sin pe tet ya, sapat. Jadi dia menghakimi, dia orang ketiga tunggal laki-laki menghakimi. Jadi Yehosapat, jadi perhatikan Bapak Ibu, yod he ini merujuk ke nama Tuhan ya. Nah, dari ini yod he ini merujuk ke nama Tuhan. Jadi Yehosapat, jadi artinya Yehosapat ini terbentuk dari kata Tuhan yang menghakimi. Itu ya. Jadi soresnya dari sin, pe, sama tet ya. Sin, pen, tet. Sedangkan Adonai itu tadi terbentuk dari kata haya. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kira-kira seperti itu gambaran sores ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan dalam hal ini? Ada pertanyaan mengenai sores ini? Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Saya buka untuk satu orang penanya. Oke, Pak Nadi silakan. Kalau bisa on cam, oke. Silakan Pak Nadi. Langsung ke pertanyaan Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Ini langsung ke pertanyaan aja karena waktu. Ini kata Yosafat Siapa? ini, ya. Kalau kata Yosafat ini dengan Raja Yosafat itu apa maknanya Pak? Kalau Raja Yosafat kan dapat pembelaan dari Tuhan. Nah kalau ini Yosafat ini apa artinya, cukup berhenti di sini aja Pak? Terima kasih. Raja Yosafat. Yang kalau ini kan Yosafat raja yang dimaksud ya Pak Nadi ya. Ya. Kita mengidentifikasi kata Yosafat ini ya. Kata Yosafat ini terbentuk dari kata Yod-He-Vav-He dan Sapat ya. Jadi sapat ini sapat ya. Sapat ini adalah kata kerja orang ketiga tunggal laki-laki perfect ya. Itu sapat itu menghakimi ya. Jadi Yehosapat artinya Tuhan menghakimi. Seperti itu. Kalau tadi ada Yehosua gitu ya. Yehosua tadi Tuhan yang menyelamatkan dari kata yasa gitu ya. Kalau sapat ini katanya akar katanya dari sapat. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Cukup jelas. Terima kasih. Ya, saya pikir menjawab ya Pak Nadi ya. Cukup Pak ya. Oke baik. Terima kasih Pak Nadi. Ya. Pak dosen, kita sudah di penghujung waktu ya. Terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu yang dengan setia hadir ya. Untuk kita sama-sama mendengarkan pengajaran bahasa Ibrani ya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita di siang hari ini di dalam doa dan saya minta kesediaan penampung dari pintu batu ya, penampung pintu batu ya. Sebelum berdoa. Memang saya ngerti, saya memahami ketika tadi kita belajar itu belum nyangkut gitu ya, belum nyambung begitu ya. Tapi perlu diulangi nanti ke contoh-contoh yang lebih lagi. Dan jadi sehingga terpahami. Dan secara otomatis nanti Bapak Ibu bisa menganalisa dan memahami tanpa bisa terkatakan seperti itu ya. Tapi oleh karena itu Bapak Ibu harus tetap semangat dalam belajar. Kuncinya tetap ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke ya. Baik, terima kasih Pak dosen. Saya persilakan Pak Nampung.